Hey Squirrels, welcome to Breakdown Channel Universe. Series Loki akhirnya sampai juga di episode 6 atau episode finale yang ngasih kita surprise dengan nge-reveal sosok nggak terduga di balik Timekeeper dan juga TVA. Bahkan muncul berbagai pertanyaan dari series ini karena endingnya cukup bikin bingung ya. So daripada kamu penasaran, langsung aja bareng gue Rian kita bahas topik kita kali ini. Episode 6, For Time Always, dimulai dengan memperlihatkan opening title dan juga sequence yang memperdengarkan kita suara-suara dari berbagai superhero MCU seperti Black Panther, Thor, dan sekaligus beberapa tokoh real seperti Greta Thunberg dan Neil Armstrong. Dimana ini sebenarnya merupakan referensi dari set timeline yang jadi latar dari series Loki, yaitu Earth 19999 yang merupakan universe utama di MCU yang memang punya koneksi dengan apa yang terjadi di dunia kita saat ini. Nah, melanjutkan cerita Loki dan Sylvie di episode sebelumnya yang berhasil menemukan kastil di balik The Void, mereka lalu di episode ini masuk ke dalam kastil ini dan bertemu dengan sosok Miss Minute yang kemunculannya cukup bikin kita shock karena creepy banget. Dimana di sini Miss Minute lalu ngasih tahu mereka kalau kastil ini adalah Citadel at the End of Time, yang kalau di komiknya adalah tempat di ujung waktu yang digunakan oleh He Who Remains untuk menciptakan Timekeeper. Dan akhirnya digunakan oleh Timekeeper bersama Immortus sebagai markas mereka untuk memimpin TVA dan menjaga timeline waktu. Selain itu, Miss Minute juga akhirnya nge-reveal soal sosok di balik kastil ini yang disebut oleh Miss Minute sebagai orang yang membuat dan mengontrol segalanya, yaitu He Who Remains. Dimana karakter He Who Remains ini diperankan sama Jonathan Major, pemeran yang bakal jadi karakter Nathaniel Richard aka Kang the Conqueror yang bakal muncul di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Yang di sini ditampilkan mirip banget dengan versi tua dari Kang, yaitu Immortus dengan jubah ungu dan juga pengikat jubah yang berwarna emas. Bahkan bukan cuma itu, He Who Remains di sini juga punya backstory yang mirip dengan karakter Nathaniel Richard di komiknya. Yang diceritakan adalah ilmuwan dari abad ke-31 yang menemukan cara menjelajah multiverse dan bertemu dengan varian dari dirinya. Nah, sama seperti Sylvie di series ini yang adalah karakter gabungan dari Lady Loki dan Sylvie Laster, karakter He Who Remains di sini juga merupakan karakter gabungan antara He Who Remains sebenarnya dengan Kang atau Immortus yang backstory-nya dicampur. Dimana di komik, He Who Remains adalah director terakhir yang memimpin TVA dan menciptakan Timekeeper sebagai usahanya untuk menjaga timeline waktu. Nah, biar nggak ribet, gue bakal sebutin nama He Who Remains atau Immortus atau Kang ini dengan nama aslinya ya, Nathaniel Richards. Selain itu, dari backstory yang diceritakan Nathaniel Richards di sini, kita akhirnya tahu tentang fakta sebenarnya di balik Multiverse War yang dijelaskan oleh Miss Minute di awal episode. Yang sebenarnya adalah perang antara varian dari Nathaniel ini yang saling berusaha untuk menaklukkan universe satu sama lain. Sampai akhirnya Nathaniel menemukan makhluk yang tercipta karena adanya retakan antara realitas, yaitu Allied yang punya kemampuan untuk memakan waktu dan ruang. Dimana Allied kemudian dijadikan senjata oleh Nathaniel untuk menghentikan perang multiverse yang lalu digunakan untuk menghapus seluruh varian dirinya termasuk timeline milik mereka. Dan ini sebenarnya udah kelihatan jelas dari device time reset milik TVA yang mereka gunakan untuk nge-prune timeline, dimana device ini sekilas punya gas ungu yang mirip banget dengan Allied di series ini, yang menandakan kalau Nathaniel tidak hanya menggunakan Allied untuk menghentikan multiversal war, tapi juga menggunakan Allied sebagai cara untuk mereset timeline. Setelah berhasil menghentikan multiversal war, Nathaniel lalu mengisolasi satu universe dengan hanya memiliki satu timeline yang kemudian disebut dengan Sacred Timeline. Lalu dibentuk sebuah organisasi yaitu TVA dengan mengambil para varian dari cabang waktu yang tercipta dari timeline ini. Lalu para varian ini dicuci otaknya lalu ditugaskan untuk memastikan satu timeline ini aman dan tidak bercabang lagi, berdasarkan manajemen flow of time yang dilakukan oleh Nathaniel atau si He Who Remains ini. Sedangkan Nathaniel sendiri bertugas untuk memastikan universe dengan satu timeline ini tetap terkunci agar tidak bersinggungan dengan universe lain. Nathaniel dengan bangga mengklaim kalau dia bisa melihat dan tahu segalanya karena dia adalah orang yang menyusun seluruh tatanan waktu yang ada di Sacred Timeline. Dan Nathaniel sepertinya memang sengaja membuat takdir Loki dan Sylvie bertemu dengannya supaya dia bisa meminta mereka secara langsung untuk menggantikan pekerjaannya di TVA dan juga Sacred Timeline. Karena di sini dia bilang kalau dia sudah tua dan capek dengan permainan menjaga waktu ini sehingga dia butuh generasi muda untuk meneruskan legasinya. Ditawarkanlah si Loki dan Sylvie untuk memimpin TVA.
Tapi usaha ini gagal karena Sylvie yang skeptik menganggap semua ini cuma fiksi dan kebohongan dari Nathaniel atau He Who Remains ini. Nathaniel kemudian menunjukkan mereka dua opsi. Pertama, bunuh dirinya dan hancurkan secret timeline-nya yang nantinya bakal memicu multiversal war dan muncul varian jahat dari dirinya. Atau yang kedua, menggantikan dirinya di TVA sebagai pemimpin yang baru dengan gaya kepemimpinan dan tujuan baru dari Loki dan Sylvie. Loki memang percaya dan pertimbangin untuk mengambil tawaran dari Nathaniel ini, dan ini dilakukan Loki dengan berbagai alasan. Pertama, sifat Loki yang haus tahta memberikan opsi baginya untuk berkuasa di TVA dan mengontrol tatanan waktu. Dan yang kedua, Loki yang udah cinta berat sama Sylvie, kepengen tetap bareng sama Sylvie di satu timeline. Dan bersama-sama dengan Sylvie memimpin TVA tentunya ngasih dia jawaban atas keinginannya untuk terus bareng sama Sylvie. Tapi Sylvie yang masih punya dendam sama TVA yang udah nyulik dia sejak kecil, akhirnya malah ngebunuh si Nathaniel ini. Loki memang di sini aware banget nih sama dua opsi itu, terutama waktu Nathaniel bilang kalau jika dia mati akan ada ancaman varian jahat dari dirinya yang jumlahnya nggak kehitung, sedangkan Sylvie nggak peduli dan cuma termakan sama dendamnya aja. Ini terjadi karena perbedaan pengalaman hidup yang dialami antara Loki dan Sylvie. Loki tumbuh dengan pengalaman bertemu dengan banyak orang, musuh, dan ancaman termasuk Thanos. Maka dia langsung pertimbangin karena tahu persis ancaman seperti ini beneran ada dan pernah bersinggungan sama dia. Sedangkan Sylvie tumbuh hanya dengan pengalaman bersembunyi dan survive dari kejaran para TVA dan tidak pernah bertemu dengan ancaman-ancaman besar seperti yang dialami Loki. Masalahnya Sylvie cuma satu, TVA. Makanya dia menganggap apa yang dibilang sama Nathaniel ini bohong besar karena nggak pernah bersinggungan dengan ancaman-ancaman selain TVA. Sebelum mati, Nathaniel bilang ke Sylvie kalimat "see you soon" yang tentunya jadi tanda kalau varian jahat dari dirinya ini bakal muncul dan mungkin bakal bertemu dengan Sylvie. Dimana varian jahat dari Nathaniel ini seperti yang kita tahu adalah Kang the Conqueror, yang sebenarnya udah ditis sama Nathaniel saat dia kejelasin backstory-nya yang juga terlihat dari kostum ilustrasi varian yang dijelaskan sama dia. Dimana ini mungkin dipertegas di ending episode ini dengan munculnya patung dari karakter ini di gedung TVA yang dikonfirm oleh production designer dari series ini sebagai figur dari Kang the Conqueror. Loki akhirnya didorong masuk ke Time Door dan nyasar ke TVA, tapi waktu ketemu Mobius dan B-15, mereka di sini sama sekali nggak kenal sama Loki yang bikin kita kebingungan. Ditambah ada perbedaan di patung Timekeeper tadi yang malah adalah sosok Kang the Conqueror. Ini jadi satu kebingungan yang terjadi di akhir series ini. Kenapa TVA-nya beda? Di mana Loki ini? Kok bisa? Padahal kan TVA ada di null time zone ya. Apa artinya ada banyak TVA? Dari sini gue bisa menarik satu kesimpulan nih yang ngejelasin gimana sih konsep multiverse di series ini. Ini nggak canon sih, tapi gue coba pakai logika gue aja. Waktu Nathaniel ngejelasin backstory-nya, kita bisa ngelihat ada 3 gambar ilustrasi dunia yang beriringan. Nah, masing-masing ini adalah universe, dimana masing-masing universe ini ada timeline-nya sendiri, baik itu secret timeline atau timeline bercabangnya. Dan tentunya ada TVA-nya sendiri, ada null time zone-nya sendiri. Dan tugas TVA adalah menjaga timeline di satu universe ini. Sedangkan tugas Nathaniel atau He Who Remains adalah mengunci universe ini supaya tidak bersinggungan lagi dengan universe lain dan tidak terjadi perang multiverse lagi. Yang dipimpin oleh Nathaniel versi He Who Remains ini adalah Universe A atau MCU karena semua yang kita tonton dari awal MCU terjadi di universe ini. Dan ini punya secret timeline-nya sendiri yang dijaga sama TVA-nya sendiri. Sedangkan yang dipimpin sama Kang the Conqueror ini adalah Universe B yang juga punya secret timeline sendiri dan dijaga oleh TVA-nya sendiri. Nah, Loki ini nyasar ke TVA Universe B yang dipimpin sama Kang the Conqueror. Dan ini terjadi karena dengan matinya He Who Remains, maka nggak ada lagi yang nge-seal Universe A sehingga bisa bersinggungan langsung dengan Universe B. Ini cuma istilah ya, A dan B ini. Lalu kenapa bisa ada 2 TVA? Atau mungkin banyak TVA lainnya ada nih di universe lain? Karena seperti yang dibilang Nathaniel waktu ngejelasin backstory-nya, tanpa sadar setiap versi dari diri mereka ini melakukan hal yang sama. Sama-sama mendiscover tentang multiverse. Jadi bisa aja mereka juga sama-sama mendirikan TVA untuk timeline mereka di universe mereka masing-masing. Hanya saja tujuan dari kedua varian ini, He Who Remains dan Kang the Conqueror, berbeda. He Who Remains nge-seal universe-nya dan juga dijaga dari varian lainnya yang mencoba menghancurkan universe di perang multiverse antar mereka. Sedangkan Kang the Conqueror justru mencoba untuk menaklukkan universe lainnya dengan berperang dengan variannya yang lain. Dimana ini sama seperti apa yang dilakukan ketika dia mau mengontrol seluruh dimensi yang dia taklukkan lewat kerajaannya di Chronopolis di komik.
Dan kematian dari He Who Remains di sini, juga kosongnya posisi Judge di TVA karena Ravonna cabut nggak tahu kemana, membuat timeline utama ini terpecah dan terciptalah banyak timeline bercabang di Sacred Timeline. Dan juga sekaligus membuat seal yang dijaga He Who Remains terlepas atau pecah. Dan ini pada akhirnya membuat jembatan antara multiverse ini, yang bikin Loki bisa nyasar ke universe-nya Kang, yang nantinya bakal jadi jalan mudah buat Kang untuk masuk dan mulai menjajah universe ini. So, dengan terbukanya universe ini dan terjadinya banyak cabang timeline di universe ini, tentu saja terjadi chaos bersinggungan antara satu universe dengan universe lainnya. Dan permasalahan multiverse ini akan menjadi konflik panjang yang akan berlanjut ke film-film selanjutnya di MCU. Bahkan menjadi pintu bagi universe-universe lain yang sudah kita kenal untuk crossover dengan universe ini, yang kita sebut dengan Marvel Cinematic Universe. Seperti Mutant yang tidak eksis di universe MCU justru akan masuk dan dianggap sebagai universe lain yang nantinya akan bersinggungan dengan MCU. Begitupun dengan SPUMC atau universe-nya Spider-Man yang akan membuat semua film Spider-Man yang sebelumnya di luar MCU menjadi canon dengan alasan multiverse. Dan chaos ini akan berlanjut ke film project MCU selanjutnya dengan multiverse sebagai starting point atau masalah utama yang akan terjadi di film-film yang akan datang. Seperti series What If yang nyeritain tentang plot dan karakter di MCU yang berbeda hidup dan ceritanya dari yang pernah kita tahu. Seperti ternyata bukan Steve Rogers yang dapat serum tapi Peggy Carter. Atau T'Challa yang justru diculik Yondu dan jadi Star-Lord. Dan masih banyak lagi storyline berbeda yang akan diceritakan di series What If ini. Lalu lanjut ke film Spider-Man No Way Home yang juga dibilang bakal mengangkat masalah multiverse yang nantinya bakal munculin Spider-Man sebelumnya. Seperti Spider-Man Tobey Maguire, Spider-Man Andrew Garfield, bahkan Spider-Man PS4 mungkin ya. Bahkan sekaligus dengan musuh-musuhnya dan menjadi koneksi antara MCU dan SPUMC. Dimana seperti yang sudah pernah dibilang Kevin Feige, karakter Spider-Man adalah karakter yang punya kemampuan bisa berpindah-pindah universe, yang artinya bisa dengan mudah pindah dari MCU ke SPUMC dan sebaliknya. Semua terjadi dengan alasan multiverse. Konflik tentunya berlanjut ke film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Udah pasti nih bakal ngehandle langsung masalah tentang multiverse ini bersama Wanda Maximoff. Dan ngomongin soal Wanda, post-credit scene di WandaVision kemarin juga bisa saja connect dengan hal yang terjadi di akhir series ini. Dimana suara dari Billy dan Tommy yang terdengar sama Wanda adalah suara dari Billy dan Tommy dari universe lain yang terdengar karena pecahan seal dari He Who Remains. Dan ini bakal jadi objektif barunya Wanda di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness adalah untuk mencari dua anaknya itu. Konflik ini juga berlanjut ke film Ant-Man and the Wasp Quantumania yang bakal langsung berhadapan sama varian Nathaniel Richards versi jahat yang tentunya adalah Kang the Conqueror. Bahkan nyambung dengan rumor karakter Iron Lad yang bakal diadaptasi di MCU yang bakal ngebentuk Young Avengers. Dimana clue tentang Young Avengers ini udah banyak banget dengan munculnya karakter-karakter baru di MCU seperti Wiccan dan Speed di WandaVision, Eli Bradley di The Falcon, Kid Loki di series ini, Kate Bishop yang bakal ada di series Hawkeye, lalu America Chavez yang bakal ada di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dan Cassie Lang, remaja yang bakal muncul juga di Ant-Man and the Wasp Quantumania. Dengan munculnya karakter Kang, karakter Iron Lad ini juga tentunya terbuka banget buat diangkat, di mana karakter ini adalah versi remaja dari Kang the Conqueror yang datang dari masa depan untuk menjadi hero demi mencegah dirinya menjadi villain di masa mendatang. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah kemana Ravonna pergi? Pertanyaan yang ini memang masih sangat awal ya buat dibahas dan menyangkut dengan kelanjutan dari story ini di season keduanya. Tapi arahnya udah jelas banget nih, Ravonna nantinya bakal ketemu sama Kang the Conqueror, entah itu di timeline atau di versi yang mana. Karena Ravonna adalah tangan kanan Kang dan mereka juga adalah love interest. So, kemana Ravonna pergi bisa saja untuk mencari dari mana dia berasal dan siapa orang yang pertama kali menempatkan dia di TVA. Karena jelas walaupun dia sangat mengikuti protokol TVA, dia juga penasaran dengan dirinya sendiri. Dan kata-kata in search of free will yang dikatakan Ravonna di episode ini adalah pencarian terhadap siapa dirinya sebenarnya. Where are you gonna go? In search of free will. Dan Ravonna juga sebenarnya penasaran tentang siapa orang di balik TVA. Pengingat dia adalah orang yang loyal banget sama aturan yang dibuat sama si He Who Remains ini di TVA. Nah, loyalitas ini juga mungkin dimanfaatkan sama He Who Remains sebagai opsi cadangan menyelamatkan universe dan timeline mereka dari ancaman Kang. Dimana di episode 5, Ravonna meminta file tentang Timekeeper ke Miss Minute tapi justru dikasih file yang berbeda di episode 6. Dan Miss Minute malah bilang kalau file itu mungkin berguna buat Ravonna yang mungkin berisi semua informasi tentang dirinya, masa lalunya, bahkan tentang dia di universe lain di masa depan yang menjadi pendamping Kang dan membantu Kang berkuasa.
Dan kemana Time Door membawa Ravonna? Tebakan paling awam adalah ke abad 31, di mana di sana Ravonna bakal ketemu sama si Nathaniel sebelum dia jadi Kang, Immortus atau He Who Remains, dan akan membantu Nathaniel membentuk lagi Seal Universe-nya dan mendirikan TVA yang lebih solid di universe-nya. Yang pasti di season 2 masih akan berfokus dengan Loki di TVA yang ada di universe Kang, dan Sylvie yang mungkin nyesel dengan gegabahnya dia dan bagaimana mereka harus menghadapi chaos yang terjadi di akhir series ini. So, apa yang akan terjadi di season keduanya mungkin bakal kita bahas lagi lebih dalam di episode selanjutnya ya. Kita cari dulu teorinya, atau kita berteori dulu. So, jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa untuk subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.